dugaan tindak pidana korupsi dari Dinas Sosial PMD Kabupaten Samosir. Mudah-mudahan dalam minggu depan sudah keluar jadwal persidangannya. Namun terkait hal ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan tentang konstruksi hukum yang dibangun oleh pihak Kejaksaan Negeri Samosir sendiri dalam menangani perkara ini. Dari awal kita sudah ajukan beberapa keberatan, termasuk perkara ini dilimpahkan dari penyelidikan ke penyidikan itu tanggal 1 Juli tahun 2025. Pada saat itu, oleh karena ini tindak pidana korupsi, maka seharusnya kan pada saat itu sudah harus ada kerugian negara. Seperti itu. Pasal persangkaan yang dipersangkakan terhadap klien kita pada saat itu adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di tengah perkara ini masuk dalam tahap penyidikan, ada beberapa hal yang patut digarisbawahi. Pihak kejaksaan menetapkan ada 2 modus operandi dalam perkara ini. Yang pertama, kejaksaan mana nih, Bang? Kejaksaan Negeri Samosir. Yang pertama, pihak Kejaksaan Negeri Samosir menduga bahwa Kadis Sosial PMD Kabupaten Samosir diduga melakukan perubahan mekanisme penyaluran bantuan dari cash transfer menjadi bentuk barang. Sementara di Juknis dan Juklak yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, memang uang ini harus digunakan untuk belanja barang sesuai dengan jenis usaha masyarakat penerima bantuan itu. Modus operandi yang kedua yang mereka tetapkan bahwa Kadis Sosial PMD Kabupaten Samosir itu diduga menerima penyisian sebesar 15% dari jumlah pagu. Yang dimaksud dengan penyisian ini menurut kami adalah berupa fee. Kalau kami bahas lebih lanjut bahwa fee ini adalah sebuah kesepakatan dari 2 pihak yang saling menguntungkan, kan seperti itu. Bisa masuk dalam kategori gratifikasi, suap atau pemufakatan jahat. Nah, pertanyaannya, kenapa hanya yang diduga menerima yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan yang diduga memberikan tidak ditetapkan sebagai tersangka? Ya, bahwasanya keganjilan perkara ini sudah dari awal. Jadi yang mau kami tekankan di sini, pihak Kejaksaan Negeri Samosir jangan menggunakan kewenangannya dalam membuat seseorang mendapat tindak kriminalisasi. Kami anggap kriminalisasi ini. Kenapa? Ini menjadi komoditi politik jadinya yang dilakukan. Kenapa kita katakan itu? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya di mana menstreanya. Tadi sudah dijelaskan menstrea niat dari klien kita di mana. Yang kedua, bahwasanya tadi kita jelaskan klien kita itu bukan KPA, bukan PA, bukan PPK. Itu yang paling penting. Oke, kita ikuti cara berpikir tadi pihak kejaksaan mengatakan bahwasanya ada kerugian negara 516. Perlu dicermati bahwasanya sudah ada perhitungan dari BPK secara universal dari Inspektorat Jenderal. Tapi mereka memaksakan ini menggunakan angkutan publik swasta.